Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir di kegiatan diseminasi budaya positif kegiatan tugas guru penggerak angkatan 11. Jadi yang pertama-tama puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberikan kesehatan, kenikmatan bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka berbagi praktik baik mengenai budaya positif yang kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Nah, pada kegiatan hari ini saya sendiri Vera Dwi Putri, kemudian Ibu Eni Widayanti dan Ibu Priscilia Julianti ini mendapatkan tugas puncak dari modul 1 modul 1 ya. Modul 1 bahwa kami melakukan aksi nyata dalam bentuk sosialisasi budaya positif di sekolah. Kemudian tak lupa juga salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita pencerahan dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baiklah, langsung saja susunan acara kegiatan kita hari ini. Yang pertama itu pembukaan, kemudian doa yang akan diwakili oleh Bapak Iwansa, kemudian kata sambutan dari wakil Humas kita Bapak Mardi Juwansa, dan sekaligus membuka kegiatan kita hari ini, dan terakhir nanti langsung kita laksanakan kegiatan diseminasi. Langsung saja untuk membuka acara kita hari ini, marilah kita sama-sama melapaskan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu doa. Untuk doa kami persilakan kepada Bapak Iwansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisyakirin hamdan amin hatta yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rijal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ulum tanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tasma'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, acara selanjutnya kata sambutan dari wakil Humas SMA Negeri 5 Lubuk kepada Bapak Mardi Juwansa, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Iwansa, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana, yang sama-sama kita hormati ibu-ibu guru kita, khusus ini ibu-ibu yang mengikuti kegiatan program guru penggerak yang kami banggakan dan yang selalu kami semangati, para siswa SMA Negeri 5 Riau yang khususnya yang mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini. Bersyukur kita kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan, dan sekali lagi ini kesempatan kita untuk belajar lebih banyak lagi, dan berselawat kita kepada Rasulullah SAW. Sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan yang kita lakukan di dunia ini dengan segala kekurangan dan kelebihannya, nanti kita semua akan mendapatkan syafaat darinya di yaumil akhir nanti. Anak-anak sekalian, khususnya Bapak Ibu guru, sengaja pada saat ini kita berkumpul di ruang kelas digital ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Mungkin saya akan sebelumnya terfokus ke anak-anak dulu, para siswa, bahwa jadi khusus untuk anak-anak sekalian, kalian bisa melihat bahwa Bapak Ibu guru, atau khususnya saat ini ibu-ibu guru kalian itu tidak berhenti untuk belajar. Jadi mungkin yang ada di pikiran para siswa, kami guru ini mengajar saja. Tapi rupanya kalian melihat sekarang Bapak Ibu guru, atau khususnya ibu-ibu guru ini, dan saat ini Bu Vera, Bu Reni, lalu Bu Priscilia, mereka juga terus menambah pengetahuan, menambah ilmu pengetahuan, juga menambah pengalaman mereka sesuai dengan bidang tugas sebagai seorang pendidik. Kalau sebelumnya kita berapa sudah Bu Tuti, guru penggerak kita SMA 5? Sudah 5. Ini sudah nambah 3 lagi. Jadi anak-anak sekalian, gurumu ini terus belajar. Jadi sesuai dengan kita SMA 5 ini ada di program sekolah penggerak, termasuk 2 SMA pertama di Lubuk Linggau, guru-gurunya juga mendapatkan kesempatan pertama di awal itu sebagai peserta program guru penggerak. Kita semua mengapresiasi program guru penggerak ini karena memang ibu-ibu guru atau bapak ibu guru ini nanti diharapkan menjadi agen perubahan dalam pola pembelajaran di sekolah. Jadi akan ada perubahan yang lebih baik dalam pembelajaran di sekolah. Mereka mendapatkan materi dari para ahlinya, mereka berbagi pengalaman dengan sesama guru di berbagai sekolah di Sumatera Selatan, bahkan juga di luar Sumatera Selatan. Itu semua akan kalian rasakan manfaatnya nanti. Jadi nambahnya ilmu, nambahnya pengetahuan dan wawasan dari guru-guru ini bukan untuk mereka, tetapi nanti akan dirasakan oleh anak-anak sekalian. Dan hari ini ibu-ibu guru ini akan menyampaikan tentang bagaimana budaya positif yang ada di sekolah. Silakan nanti ikuti apa itu budaya positif,
Lalu jikalau masih ada hal yang mungkin belum baik di diri kita masing-masing, maka dengan mengikuti diseminasi ini pun kita akan mendapatkan pencerahan tentang bagaimana sebaiknya kita berbudaya positif di sekolah ini. Dan anak-anak sekalian, tidak semua dari siswa SMA 5 bisa mengikuti kegiatan ini. Bersyukur kalian menjadi beberapa orang yang terpilih untuk mengikuti kegiatan ini. Tapi tentunya untuk menjadikan SMA 5 ini menjadi yang terbaik, tidak cukup kita, tidak cukup Bapak Ibu guru yang mengikuti program guru penggerak ini. Mereka juga akan membagikan ke sesama guru. Dan kalian juga yang hari ini mendapatkan materinya, mendapatkan ilmunya, tolong juga bagikan kepada sesama siswa. Praktekkan, pahami. Jika ada yang ingin ditanyakan dan didalami lebih lanjut, boleh silakan tanyakan nanti kepada ibu-ibu guru kalian. Kepada Ibu Vera, Bu Reni dan Bu Priscilia dan Bu Cici, selamat melaksanakan kegiatan diseminasi ini. Selamat melanjutkan kegiatan program guru penggerak. Yakinlah bahwa semua ini adalah bagian dari ibadah. Niatkan bahwa apa yang kita lakukan nantinya akan memberikan pengembangan, memberikan kesempatan bagi diri kita untuk berkembang lebih baik, dan jika kita juga dapat mengembangkan pribadi-pribadi yang lain. Yakinlah apa yang kita lakukan akan bermanfaat tidak hanya bagi kita, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk terus menambah dan menimba ilmu pengetahuan dan menjadi orang yang semakin bermanfaat bagi sesama. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini 21 Agustus 2024 secara resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mahdi Juansa yang sudah membuka kegiatan diseminasi budaya positif hari ini. Selanjutnya kami akan langsung mempresentasikan budaya positif. Dalam hal ini kami tekankan mengenai materi keyakinan kelas dan materi kegiatan penerapan restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Jadi mohon izin Bapak, kami langsung mempresentasikan diseminasi kami hari ini. Itu kurang enak. Calon, harusnya calon ya. Ya, calon. Oh iya, terima kasih Pak ya. Mohon maaf. Semangat ya. Oke. Ya, terima kasih sudah bergabung, sudah ditunggu dari tadi. Oke, ya Bu Reni silakan duduk di depan dulu. Baik Bapak, Ibu-ibu dan anak-anak hebat yang Ibu sayangi semuanya. Jadi hari ini kami calon guru penggerak angkatan 11. Ini saya sendiri, Vera Putri, kemudian Reni Widayanti ya, dan Ibu Priscilia Julistianti akan mempresentasikan bagian-bagian dari budaya positif. Jadi di sini ada quote, jangan tunda, lakukan sekarang, selama itu hal yang baik. Jadi hal yang baik kalau bisa dilakukan sekarang jangan ditunda. Oke, maka hari ini kami sepakat untuk melakukan diseminasi, berbagi, berdiskusi budaya positif, bagaimana nantinya kita menciptakan keyakinan kelas dan melakukan aktivitas restitusi. Nah, jadi apa itu budaya positif? Jadi yang kami titik beratkan di sini adalah budaya positif di sekolah. Nah, jadi budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid dapat berkembang menjadi kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis,
penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, jadi dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan yang sentral di sini. Makanya kami kumpulkan perwakilan guru-guru dan langsung nanti dari perwakilan muridnya. Oke, nah, jadi budaya sekolah yang positif juga mencakup dukungan dan penerimaan terhadap keberagaman. Jadi karena kita dari berbagai keluarga, latar belakang, ya, jadi kita di sini dukungan terhadap penerimaan terhadap keberagaman. Jadi dalam lingkungan sekolah yang positif, keberagaman budaya, agama, ras, dan latar belakang lainnya dihargai dan dijadikan sebagai kekuatan dalam memperkaya pengalaman pendidikan. Kemudian para siswa merasa aman dan nyaman untuk mengekspresikan diri tanpa takut akan diskriminasi atau ditekan. Jadi kita menerapkan budaya positif yang aman, nyaman, dan bisa mengekspresikan diri secara nyaman tanpa tekanan dari pihak manapun. Kemudian budaya sekolah yang positif juga mencakup peran penting dari para guru dan staf sekolah dalam memberikan contoh positif kepada siswa. Jadi kami juga belajar di sini, ya, bagaimana caranya menjadi contoh teladan menerapkan budaya positif kepada murid-murid SMA Negeri 5. Jadi kami di sini menjadi teladan dalam berperilaku, sikap, dan komunikasi yang menginspirasi dan mendukung perkembangan positif para siswa-siswa. Oke, next Bu. Nah, jadi setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Nah, jadi mulai dari lingkungan kelas yang kecil dulu, ya. Di perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Jadi budaya positif ini berdasarkan kebiasaan-kebiasaan positif yang kita lakukan sehari-hari, ya, terus menerus, continue, maka lama-kelamaan melahirkan budaya karena dari kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Jadi itulah kenapa di kelas awal pembelajaran seringkali guru-guru dan wali kelas itu mengajak kalian untuk membuat kesepakatan kelas. Nah, ini nanti kesepakatan kelas itu dipatenkan lagi menjadi keyakinan kelas. Nah, itu tugas kita yang pertama hari ini. Ya, mohon bantuannya nanti Ibu dan siswa-siswa untuk mensimulasikan pembentukan keyakinan kelas. Oke. Nah, jadi nanti keyakinan kelas ini dan proses restitusi akan disimulasikan oleh Ibu Priscilia Julia Santi. Ya, kemudian yang nanti restitusi dilanjutkan oleh Ibu Reni Nida. Oke, kepada Ibu Cici kami persilakan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu di sini akan mempraktekkan bagaimana langkah-langkah membuat keyakinan kelas di kelas, gitu ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam langkah-langkahnya, Ibu jelaskan dulu. Kamu mungkin sudah pernah membuat keyakinan kelas. Cuman detail langkahnya masih ada beberapa yang terlewat. Jadi keyakinan kelas ini adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku positif dan interaksi di dalam kelas. Jadi yang namanya kesepakatan kelas artinya sudah kita diskusikan dan kita sepakati
bersama ya, bukan ibu yang memutuskan atau kamu yang memutuskan, tetapi sudah kita diskusikan dan kita sepakati untuk kita taati bersama di dalam kelas, gitu ya. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, mengubah menjadi kalimat positif. Yang ketiga, menyarikan peraturan menjadi nilai-nilai kebijakan. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas tersebut. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, artinya seluruhnya ya, peran ibu juga dan peran anak-anak juga. Yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas untuk kita sepakati bersama-sama. Yang pertama, kita mulai dari langkah yang pertama dulu. Yang pertama adalah berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga sekolah. Nah, jadi ini ibu ada sticky note, kalian tuliskan peraturan-peraturan apa saja yang harus ditaati siswa di dalam kelas atau di sekolah. Ya, silakan dibagikan. Tulis kira-kira peraturan apa yang harus kita taati, kemudian tempelkan di papan tulis yang ada di depan. Ya, Mas ya. Sudah dapat semua sticky note-nya? Oke, sekarang kamu tuliskan kira-kira apa saja sih peraturan yang harus kita taati sebagai siswa di dalam kelas atau di sekolah. Kalau sudah, silahkan ditempelkan di papan tulis yang ada di depan. Yang sudah boleh ditempelkan ke depan. Ya, ditempelkan di sini. Tempel di sini yang sudah kamu buat tadi. This is what we give Oke, sudah boleh ditempel. Masih ada yang masih menulis? Kebalik nih. Sudah semua? Masih ada yang menulis? Oh, masih ada ya? Oke. Masih mikir peraturan-peraturan. Masuk Bu.
Sudah? Oke. Kalau sudah, Ibu bacakan satu-satu yang sudah kamu tulis ini. Kira-kira peraturan apa saja yang harus kita taati di dalam kelas atau di sekolah? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Tolong Bu Reni ditulis, Bu Reni. Peraturan yang harus ditaati di sekolah. 1. Membuang sampah pada tempatnya. Terus tidak boleh membuli. Terus ada lagi nih, tidak mengobrol di dalam kelas. Ini membuang sampah juga. Tidak boleh berkelahi, tidak makan di kelas, tidak boleh membuli, tidak membuang sampah. Kemudian tidak mengobrol saat guru menerangkan materi. Sama ya, tidak ngobrol di kelas. Berbicara. Membuang sampah. Kemudian ini sama membuang sampah. Ini berbicara sopan santun. Membuang sampah. Menghargai pendapat ya. Kemudian tidak boleh berkelahi antar warga sekolah. Kemudian lagi ya, menghargai pendapat teman yang berbeda. Terus tidak membawa HP. Kemudian tidak merusak fasilitas sekolah. Terus melaksanakan piket yang sudah dijadwalkan. Yang sudah dijadwalkan. Lalu datang tepat waktu ke sekolah. Terus izin saat keluar dan masuk kelas. Tuh, jadi tadi sudah dikelompokkan menjadi satu. Ada beberapa yang tidak buang sampah, tidak buang sampah sembarangan. Ini yang tentang tidak buang sampah semua. Lalu ini tidak membuli, yang ini tidak mengobrol, yang ini bicara sopan santun. Kemudian melaksanakan piket sudah kita kumpulkan jadi satu. Jadi inilah kira-kira peraturan yang harus ditaati oleh warga di sekolah sesuai dengan apa yang sudah kamu pahami atau kamu ketahui. Nah ya, nah jadi peraturan-peraturan ini akan kita ubah menjadi kalimat yang positif supaya kita melaksanakannya juga menjadi positif, gitu ya. Kita hilangkan semua kata tidak menjadi kalimat yang lebih positif. Yang pertama, membuang sampah
pada tempatnya sudah positif belum? Sudah ya? Oke. Yang kedua, tidak boleh membuli. Coba kalau diganti menjadi kalimat yang lebih positif, kalimatnya akan jadi seperti apa? Gimana? Saling menghargai. Jadi kita ganti tidak boleh membuli itu menjadi saling menghargai antar teman di kelas itu ya. Saling menghargai satu sama lain. Oke yuk Bu Reni, ganti kita saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga, tidak mengobrol dalam kelas. Coba diubah jadi kalimat yang positif. Apa? Menjadi apa? Kalau tidak mengobrol, gimana? Siapa pilihan? Tertib di dalam kelas, kata Ibu Nova. Yuk yang anak-anak coba. Apa? Apa? Tidak bicara di kelas tadi. Itu sama baca poin dulu, ada sibuk saling menghargai. Oh enggak, jadi maksudnya di sini ketika guru menyampaikan materi, kita nggak boleh ngobrol. Nah, kalimatnya gimana? Jadi dalam belajar kita harus menghargai guru yang sedang mengajar, atau lebih tepatnya fokus dalam belajar. Jadi kita harus fokus, artinya kita tidak boleh ngobrol dewe. Itu nah ya. Fokus dalam belajar. Kemudian yang keempat, berbicara sopan santun. Sudah positif? Sudah ya. Yang kelima, tidak boleh berkelahi antar warga sekolah. Ibu rasa masuk ke poin nomor 2, masih saling menghargai ya. Terus menghargai pendapat teman yang berbeda, masuk ke poin 2 juga. Dihilangkan saja Bu. Ya, sama poin nomor 2. Nomor 6, tidak membawa handphone. Apa kalimat positifnya? Angkat tangannya. Silakan diangkat tangannya. Membawa handphone saat dibutuhkan oleh membawa handphone saat disuruh oleh guru. Jadi membawa handphone ketika dibutuhkan untuk pembelajaran. Tuh. Ya, Apa kalimatnya tadi? membawa handphone ketika saat dibutuhkan untuk pembelajaran, gitu ya. Nomor 6, tidak merusak fasilitas sekolah. Menjaga fasilitas sekolah. Tidak merusak fasilitas sekolah, kita ubah menjadi menjaga fasilitas sekolah. Kemudian melaksanakan piket yang sudah dijadwalkan. Sudah positif? Sudah ya. Nomor 7, nomor 8, datang tepat waktu ke sekolah. Sudah positif? Sudah. 9, izin saat keluar masuk kelas. Izin kepada guru, kita buat itu izin kepada guru saat keluar masuk kelas. Jadi ini peraturan-peraturan yang sudah kita buat sama-sama. Kira-kira sepakat apa tidak? Sepakat ya? Sepakat ya? Coba lah dibaca. Peraturan yang harus ditaati warga sekolah. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga, fokus dalam belajar. 4, berbicara sopan santun.
5. Membawa handphone saat dibutuhkan pada saat pembelajaran. 6. Menjaga fasilitas sekolah. 7. Melaksanakan piket yang sudah dijadwalkan. 8. Datang tepat waktu ke sekolah. 9. Izin kepada guru saat keluar masuk ke dalam kelas. Oke. Jadi ini kesepakatan kelas yang sudah kita buat sama-sama. Sudah sepakat ya? Artinya kita harus mentaati apa yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Kemudian setelah mengubahnya menjadi kalimat positif, kita ambil nilai-nilai kebijakan yang ada di dalam peraturan-peraturan yang sudah kita buat. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya itu mencerminkan nilai apa? Kebersihan. Ya. Kemudian saling menghargai satu sama lain, mencerminkan nilai toleransi. Pinter kan lo rubonya ya. 3. Fokus dalam belajar, mencerminkan nilai disiplin. Nilai disiplin. Yang keempat, berbicara sopan santun, mencerminkan nilai apa? Nilai kesopanan, Bu. Boleh nilai kesopanan, bisa. Kesopanan. 5. Membawa handphone saat dibutuhkan saja. Nilai apa? Disiplin. Ketertiban. Disiplin bisa juga ya. Ketertiban. Menjaga fasilitas sekolah, mengandung nilai keamanan. Jadi kita sebagai warga sekolah juga harus menjaga supaya bisa kita gunakan dengan baik. Keamanan dan tanggung jawab ya. Jadi tanggung jawab kita sama-sama untuk jaga fasilitas sekolah ya. 7. Melaksanakan piket yang sudah dijadwalkan. Tanggung jawab. Jadi sudah dibuat jadwal piket, jangan ditanya lagi siapa piket hari ini, buang sampah, jangan lagi tanya. Ya, kita harus menanamkan nilai tanggung jawab dalam situ ya, Nak ya. Nomor 8, datang tepat waktu ke sekolah. Pinter gaul, ya. 9, izin kepada guru saat keluar masuk kelas. Apa? Kesopanan, bolehlah, bisa. Nilai kesopanan. Oke, itu jadi nilai-nilai yang ada di dalam kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati sama-sama. Ibu harapkan kalau seandainya kita sudah ada nih nilai-nilai kebersihan, nilai tanggung jawab, sudah ada nilai disiplin, sudah ada nilai toleransi, dan kamu sudah paham betul nilai-nilai yang ada dalam kesepakatan kelas yang kita bikin. Ibu harapkan kesepakatan kelas yang kita buat itu bisa kita jalankan dan kita taati bersama-sama, gitu ya. Jadi kira-kira itu tadi langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Ya, yang pertama kita cari dulu peraturan-peraturan yang biasanya dikerjakan atau dilaksanakan oleh warga sekolah. Kemudian kita ubah kalimatnya itu menjadi kalimat yang lebih positif. Kemudian kamu harus tahu dulu keyakinan itu mengajarkan nilai-nilai apa di dalam situ ya. Jadi demikian materi Ibu mengenai kesepakatan kelas. Ibu akhiri dan Ibu kembalikan kepada Ibu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus sekali lagi buat kita semua. Ya, baiklah. Terima kasih kepada ibu-ibu dan anak-anak hebat sekalian. Materi selanjutnya ini berkaitan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya,
Jadi pengantar akan saya jelaskan sedikit, nanti untuk simulasinya akan dipraktekkan oleh Ibu Reni Dayati. Oke, jadi yang pertama itu ada hukuman. Ya, hukuman dalam pendidikan adalah tindakan yang diambil oleh guru atau pihak sekolah sebagai respons terhadap perilaku siswa yang melanggar aturan atau norma yang telah ditetapkan. Itu yang pertama. Tujuan utama hukuman adalah untuk menghentikan perilaku yang tidak diinginkan melalui tindakan yang mungkin tidak menyenangkan bagi siswa. Tentu saja kalau dihukum pasti nggak menyenangkan bagi kita semua ya, gitu ya. Kemudian hukuman langsung diberikan satu arah dari guru atau pihak sekolah tanpa kesepakatan dari siswa. Artinya hukuman ini langsung dari guru. Kemungkinan ini bisa karena efek mungkin jengkel, ya kan? Yang namanya manusia biasa punya emosi, punya up and down ya emosinya. Jadi mungkin saat itu gurunya hilang atau bagaimana sehingga menerapkan hukuman yang tentu saja tidak menyenangkan bagi kita semua. Oke, apa bedanya kemudian dengan konsekuensi? Nah, jadi ternyata hukuman dengan konsekuensi itu konsepnya sangat berbeda sekali. Nah, jadi konsekuensi itu berbeda dengan hukuman. Bedanya, konsekuensi dengan hukuman terletak pada fokus, tujuan, dan aksi. Jadi kalau hukuman itu lebih ke tujuannya kurang mendidik ya. Jadi aksi dan tujuannya itu kurang mendidik karena ada pengaruh emosional di situ. Berbeda dengan konsekuensi. Jadi konsekuensi adalah hasil atau akibat alami dari perilaku siswa yang dapat terjadi tanpa campur tangan guru. Nantinya di sini sekolah sudah membuat aturan ya yang sudah disepakati di awal kita masuk SMA Negeri Karangjaya SMA Negeri 5 Luhur Linggau yang sudah kita sosialisasikan ya. Lamuan telah 15 tahun di SMA Negeri Karangjaya. Jadi lidahnya sudah kesana terus ya. Jadi baru 1 tahun ibu di sini. Nah, jadi ini tanpa campur tangan guru karena kita sudah sepakat di sini tindakannya karena murni dari kalian sendiri, ya. Artinya kesepakatan di sini atau aturan sekolah di sini sudah kita kasih tahu dan apa-apa saja yang mesti kita taati aturannya seperti apa. Apabila melanggar itu sudah tahu konsekuensi sanksi yang bakal diterima sesuai ada di buku kuning ya. Ada ya. Nah, jadi itu konsekuensi yang akan kita lakukan terapkan di SMA Negeri 5 Luhur Linggau ini. Kita sama-sama sadar, gitu ya. Kalau melanggar aturan ini konsekuensinya ini. Ada di poin-poin kemarin. Mungkin pengurangan poin, ya kan? Melakukan apa, ya? Nah, jadi misalnya di sini, misalnya jika seorang siswa tidak menyelesaikan tugasnya, konsekuensi logisnya adalah dia tidak siap untuk ujian atau tidak mendapat nilai yang baik. Jadi kamu sudah tahu, ya kan, kalau tidak mengumpulkan tugas, ya kan, konsekuensinya berarti nilainya mungkin akan jeblok. Itu konsekuensinya. Artinya kita sudah tahu dengan kesadaran sendiri, oh ini, ya, akibat dari perbuatan kita sesuai dengan aturan sekolah. Nah, kemudian bedanya lagi, konsekuensi dibuat berdasarkan kesepakatan antara pihak sekolah dan siswa. Kemarin sudah ditawarkan oleh sekolah, oh ini buku kuningnya aturan-aturannya. Sepakat nggak kemarin? Tanda tangan? Artinya Anda sudah sepakat dengan aturan yang berlaku di SMA Negeri 5. Nah, itu akan ada konsekuensinya kalau melanggar. Itu bedanya. Jadi kalau hukuman tadi itu kita nggak sepakat, ya kan, langsung dari gurunya. Hukum, oh ini langsung lari gitu.
atau kamu nulis sekian berapa halaman atau jutaan halaman misalnya, ya kan, atau lari keliling lapangan. Nah itu berbentuk hukuman karena kita nggak tahu, belum sepakat sama sekali. Nah berarti yang kita terapkan di SMA Negeri 5 ini bukan hukuman, tetapi lebih ke konsekuensi. Kalaupun nanti ada tindakan penerapan hukuman, berarti nanti itu ada emosional dari gurunya sendiri, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang ada yang namanya restitusi. Jadi lebih pakem lagi. Kalau tadi ada konsekuensi yang kita terapkan, nah ini ada lagi restitusi namanya. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu melalui proses restitusi nantinya. Bagaimana prosesnya nanti akan disimulasikan oleh Bu Reni. Kemudian restitusi merupakan proses kolaboratif antara guru dan siswa yang mengajarkan siswa mencari solusi dari mereka sendiri. Jadi bukan dari guru nantinya. Yang mencari solusi dari kalian sendiri, permasalahan kalian sendiri, itu dengan kesadaran kalian sendiri. Dibantu dengan kolaborasi dan diskusi yang mendalam dengan guru. Tidak mungkin dari guru wali kelasnya atau bidang studi atau dari guru BK, ya, mencari solusi bersama. Jadi tanpa menghakimi atau menghukum, tapi mungkin tetap menerapkan konsekuensi di situ karena demi aturan sekolah. Oke, sekilas pengantar dari Ibu. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Reni. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu atas kesempatannya. Baiklah, untuk proses segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang harus dilaksanakan. Ya, yang pertama validasi, menstabilkan identitas. Yang pertama, yang kedua validasi tindakan yang salah, terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ini ada 3 prosesnya dalam segitiga restitusi tadi. Next. Nah, untuk yang pertama menstabilkan identitas. Jadi pada saat kalian melakukan suatu kesalahan, jadi seorang guru itu harus melakukan atau menstabilkan identitas kalian. Misalnya gini, ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Ini fungsi guru di sini. Jadi kami pada saat kalian melakukan kesalahan, kami akan menstabilkan emosi dari kesalahan kalian agar kalian bisa menyadari bahwa kesalahan ini ya dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja, tanpa ada penghakiman atau tekanan dari kalian. Nah, itu jadi guru ini membantu untuk menenangkan dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi belajar, bukan kalian saja. Guru SMA Negeri 5 itu prosesnya juga harus belajar dari restitusi, dari kami cara membedakan hukuman bagaimana, konsekuensi bagaimana. Selama ini anak emosi itu lebih emosi. Kadang kebun binatang tua. Jadi ini fungsi dari kita belajar bersama bahwa kesalahan itu tidak menjadi suatu aib bagi siswa dan merasa guru itu yang paling benar. Ya, guru itu yang mencari solusi yang paling tepat. Ternyata di sini restitusi bahwa anak harus menanggung konsekuensinya, mencari solusi dari kesalahan yang telah kalian buat. Baik, next. Validasi tindakan yang salah. Nah, di sini peran guru juga harus melakukan validasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua ini, guru harus memahami dan menemukan kebutuhan dasar yang mendasar tindakan anak berbuat salah. Ya, jadi kalian itu berbuat salah pasti ada faktor dan sebabnya, ya kan? Ada yang misalnya kurang kasih sayang, kurang perhatian, ya kan?
diperhatikan. Jangan sampai guru tuh ngejasnya, kau nih bandel nih ya, gak tahu aku gawe guru nih banyak, gak diperhatikan ya, aku gawe guru jadi mama kau terus. Nah, kebanyakan seperti itu. Tapi semoga dengan ada pembelajaran ini kita sebagai guru harus tahu faktor-faktor anak itu berbuat salah itu apa, ya. Semoga ini berhasil. Nah, contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih mulia dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini, nak. Nadanya tuh itu tak belajar juga, Bapak Ibu guru. Biasanya kan kalimat kami baca itu kan? Ya. Nah, teman-teman, kenapa kau melakukan kesalahan ini? Ibu udah tahu, awas, coba. Kami jelas-jelas. Nah, sekarang kalau belajar seharusnya guru lebih lembut, lebih mudah lah ke guruan. Semoga berhasil. Amin. Semoga guru-guru semua nanti seperti itu. Oke, next. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Ketika langkah 1 dan kedua sukses dilakukan, ya, sukses dilakukan pada saat menanyakan identitas dan validasi. Nah, itu maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Terus pentingnya menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika merasa sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Contohnya, guru mempraktikkan seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Keluarga itu gimana? Terus apa peran kita di kelas itu apa? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kalau kita melakukan kesalahan, pasti guru menanyakan kesepakatan yang telah disepakati. Misalnya kalian telat masuk kelas. Kira-kira nilai-nilai kesepakatannya kemarin masih ingat? Yang berhubungan dengan disiplin Bu, misalnya gitu ya. Ya, itu jadi butuh proses, jadi butuh PR untuk guru dan siswa juga. Kenapa kita bilang begini? Karena butuh kerjasama, ya. Kalau kita nih guru ini udah ngomong bahasa-bahasa masing-masing, tapi anaknya belum tentu dia bisa menjawab, gitu. Ada yang masih tertutup, nak dijelit-jelit lah, dan galak ngomong. Itu yang kadang gagal, ya. Ini jadi PR. Oke, next. Nah, di sini ada posisi kontrol guru sebenarnya. Nah, silakan kalian nilai guru-guru manakah yang termasuk di sini, ya. Tapi maksudnya nilai baik. Jangan kamu sebut kok dalam arti baik. Kita berarti itu berarti. Oke, ada 5 posisi kontrol guru di institusi ini. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Cari, ada tak kamunya? Ada arti ya? Peraturan dengan hukuman fisik atau verbal. Ini ibu yakin masih banyak. Masih banyak, ya. Termasuk ibu. Kadang dia tadi emosional kita ada ini kan. Datang. Jadi itu masih ada. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, ini gurunya agak kelas nanti gitu tuh. Tapi kamu tuh merasa bersalah. Ya, bersuara lembut dan menciptakan suasana yang tidak nyaman dan rasa bersalah. Tahu nggak, Nak? Kamu tuh keluar masuk kelas, ikut balik penularan absen. Kayak itu ya, Nak ya. Aku tak boleh itu. Simpan namanya ya. Oke, yang ketiga, guru sebagai teman. Nah, ini ada
permasalahannya, tapi kekurangan tadi ini Bu, kebanyakan siswa itu ngelunjak. Ya, udah nih Ibu tuh aman. Ya, udah dibagi Ibu tuh. Bawa bunga, bawa kue, besok selesai. Ya, lanjut buku. Oke, yang keempat, guru sebagai pemantau. Mantaunya mana? Dari pojok sampai dari bawah sampai ke pojok. Mengawasi, menghitung dan mengukur kedisiplinan siswa. Sebenarnya guru ini bagus. Ya, jarang ada yang pemantau. Berarti itu perhatian yang kayak apa? Dari sisi negatif sampai positifnya tahu loh. Tapi banyak nanya-nanya. Apa kau datang lambat? Rumah kau dari sini jaraknya berapa? Tapi itu berapa tuh? Kau ngaji gue ya? Nah, bawa buku ilmiah itu jadi ribut. Tapi dia mantau. Benar. Ada yang guru tuh sekilas sudah tahu kesalahan sudah langsung hukum sebagai kan. Kalau pemantau tuh dia banyak menanyakan dulu kondisi siswa sebagainya, tapi dengan nada yang tegas. Oke, yang lanjut ini yang diinginkan dan idam-idamkan oleh semua guru. Guru sebagai posisi manajer. Ini yang susah sekali, ya. Kolaborasi bersama siswa, mempersilahkan siswa untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi. Ini yang menjadi titik berat kita sebagai guru, agar siswa itu mengakui kesalahannya tanpa ada rasa tekanan gitu ya, dengan kesadaran penuh gitu, tanpa harus emosional, tanpa harus berkata kasar, tanpa harus menghakimi, sampai kata-kata kasar kebun binatang dari keluar ini tidak diperbolehkan pada saat guru manajer ini. Oke, next. Ya, guru perfectnya nih. Jika posisi kontrol guru dalam menciptakan budaya positif yang paling tepat kategori sebagai guru manajer. Kita doakan ya, semoga guru semuanya mempunyai kontrol seperti ini. Amin. Pasalnya, pada saat posisi inilah guru bisa menjadikan muridnya pribadi yang lebih mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Lebih aman lagi kalau untuk banyak dari sampai itu sebenarnya ya. Iya. Kalau aman tertib itu aman gak loh? Ini dah dari kelas E ke kelas F. Mana itulah. Dan perubahan. Jadi ujung-ujungnya dari manajer tadi balik ke pasal 1 lah ya. Jelas-jelit, nyaman selesai. Tapi ini jadi akan dipraktekkan proses continuenya nanti. Oke, next. Nah, ini ada kasus. Kita coba belajar praktek untuk hari ini. Nanti ada yang jadi guru dan ada yang jadi siswa. Oke, untuk ini Ibu bacakan kasusnya, tolong ditelaah dan dipahami. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengerti. Si perilaku dari Pak Lukman itu termasuk dalam guru yang si penghukum dan pemantau. Pemantaunya karena dia melihat kesalahan dari Sabrina yang datang terlambat dan sepatu yang berwarna coklat. Terima kasih. Bagus sekali alasan dari jawabannya.
Baiklah, untuk sebenarnya Pak Lukman tadi posisinya kalian jawab sebagai penghukum dan pemantau. Sekarang Ibu tanya sebenarnya kalau dalam sisi ini ya, bagusnya posisinya bagi apa? Manajer. Nah, di sini kalian udah tahu prosesnya tadi ya, pada restitusi tadi. Nah, sekarang Ibu pengen kalian mempraktekkan bahwa ada yang bisa bersedia? Oh ya, silakan Zaki. Terus yang cewek? Zairi. Oke, baik, silakan maju. Ini guru sebagai manajer ya. Ya, coba. Mohon izin ibu-ibu ya, ini hanya reka adegan ya, hanya reka adegan. Sabrina, apakah kamu tahu peraturan sekolah tentang warna sepatu yang harus kamu gunakan itu sekolah? Ya, saya tahu Pak, warna hitam. Ya, jadi warna sepatu yang kamu pakai itu salah. Saya terburu-buru Pak, jadi kamu saya sebagai sepatu itu. Jadi bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kalau diizinkan saya akan pulang dan mengaji sama saya lalu kembalikan ke sekolah. Baik, saya menghargai usahamu untuk memperbaikinya. Tapi kamu tetap tidak bisa saya izinkan untuk pulang mengganti sepatu. Bagaimana? Apabila diizinkan, saya minta tolong untuk menelpon ayah saya, lalu mengantarkan sepatu hitam saya Pak. Baik, seperti itu juga bisa. Saya persilakan kamu untuk menghubungi ayahmu untuk mengantar sepatu hitam. Baik, terima kasih. Baiklah, Sabrina tetap di ruang guru piket gitu. Tapi pada saat ayahnya mengantar, dipersilakan untuk masuk ke ruang kelas gitu ya. Jadi bagaimana, ada tanggapan dari guru Ibu Ira? Ira sebagai guru. Terima kasih atas kesempatan Ibu. Jadi kalau dari kasus ini saya mengambil ini ya, bahwa ternyata posisi seorang guru dengan posisi seorang manajer itu adalah guru yang tidak idamkan oleh seluruh siswa. Pada dasarnya siswa itu memimpikan bahwa ketika ia melakukan pelanggaran, kesalahan, sebenarnya siswa itu mau bisa dilibatkan dalam memberikan solusi terbaik, di mana nyaman bagi guru dan nyaman bagi siswa. Jadi kesalahan itu bisa diperbaiki pada saat itu juga tanpa ada pihak yang dirugikan atau yang tidak nyaman. Dalam hal ini seperti itu. Jadi mungkin harapan kita semua guru bisa minimal mendekati menjadi seorang manajer, dan siswa juga paham dan mau diajak berkolaborasi ketika membuat suatu solusi yang terbaik. Jadi jangan jadi kamu mau gimana? Jangan diam, tapi ya apa yang solusi yang kalian ingin lakukan? Ini loh Bu, solusi yang saya tawarkan. Nanti kan disepakati berdua antara siswa dan guru. Jangan diam aja, ya bingung juga gurunya. Benar kata Ibu tadi, ada anak-anak introvert yang nggak mau speak up. Jadi kalau ditawarkan mau solusinya gimana, ya kalian ungkapkan solusinya yang kalian mau seperti ini. Nanti guru juga ngasih solusinya. Jadi ambil yang terbaik ya. Itu harapan kita ya. Dan itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Jadi sebenarnya kalau ada teman-teman yang tadi kita tanyakan juga ya, karena posisi ini posisi yang paling idealnya tadi dan sulit untuk diterapkan ternyata, apalagi kita tahu ya anak-anak kita nih karakternya ya tahu sendiri ya. Jadi hanya menyimpulkan saja dari apa yang sudah kita diskusikan bersama tadi, intinya untuk menegakkan kedisiplinan di sekolah dan budaya positif itu perlu apanya?
kolaborasi yang baik antara siswa